Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Rani Cahyani. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mengenai atlas. Nah, setelah teman-teman menonton video kali ini, teman-teman diharapkan mampu memahami apa itu atlas dan teman-teman mampu untuk membaca atlas. Tapi sebelum kita ke materi, Ibu ingin bertanya nih, teman-teman pernah gak sih berpergian ke daerah lain yang sebelumnya teman-teman belum pernah berkunjung ke tempat itu? Nah, apa sih yang teman-teman butuhkan supaya tidak tersesat di daerah tersebut? Ya, atlas. Atlas tentunya akan membantu teman-teman sampai ke tujuan tanpa tersesat. Tapi atlas itu apa sih? Nah, atlas merupakan kumpulan peta-peta yang dibentuk dan dirancang menjadi sebuah buku dengan tujuan dan maksud tertentu. Nah, atlas ini ada 3 jenis loh teman-teman. Ada atlas umum, atlas khusus, dan atlas semesta. Pertama, kita akan membahas atlas umum. Atlas umum merupakan atlas yang memberikan informasi mengenai suatu letak geografi pada permukaan bumi. Contohnya ada atlas dunia dan ada atlas nasional. Yang kedua ada atlas khusus. Atlas khusus merupakan atlas yang memberikan informasi beberapa jenis sesuai dengan judul atlasnya. Contohnya ada atlas sejarah dan atlas geologi. Dan yang ketiga, yang terakhir ada atlas semesta. Atlas semesta merupakan atlas yang memberikan informasi mengenai keadaan semesta. Contohnya ada tata surya, lalu ada galaksi, dan benda-benda angkasa. Nah, agar atlas mudah dibaca dan informatif, maka atlas harus disusun memperhatikan 6 hal. Yang pertama ada judul, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, yang keempat ada legenda, yang kelima ada isi, dan yang keenam ada indeks. Nah, untuk yang pertama judul. Nah, judul atlas ini harus diletakkan pada halaman sampul dan harus sesuai dengan isi atlas. Misalnya atlas Indonesia. Nah, maka pada atlas tersebut harus berisi peta-peta yang ada di Indonesia, seperti pulau-pulau yang ada di Indonesia, provinsi yang ada di Indonesia, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada kata pengantar. Kata pengantar berisikan isi dan tujuan atlas. Contohnya seperti yang tertera di layar. Lalu yang ketiga ada daftar isi. Daftar isi pada atlas untuk menunjukkan halaman yang ada pada atlas berdasarkan judul atlas. Nah, dengan adanya daftar isi, maka mempermudah untuk mencari peta yang dibutuhkan oleh pengguna atlas. Lalu selanjutnya ada legenda. Nah, legenda ini berisi keterangan mengenai simbol dan macam-macam singkatan pada peta. Lalu yang kelima ada isi. Nah, di dalam isi ini berisi bermacam-macam peta yang disajikan sesuai dengan judul atlas. Jika atlasnya merupakan atlas Indonesia, maka isi dari atlas tersebut bermacam-macam peta yang ada di Indonesia, seperti Provinsi Jawa Barat, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yang keenam, ada indeks. Indeks atlas ini berguna untuk mempermudah penggunanya dalam mencari letak suatu kota, pulau, sungai, ataupun unsur geografi lainnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi cara membaca atlas. Nah, untuk yang pertama, kita akan membaca arah dan posisi. Nah, untuk menentukan posisi suatu tempat dalam peta, teman-teman perlu petunjuk arah mata angin seperti yang tertera di layar. Nah, untuk huruf U ini adalah arah utara. Sedangkan B adalah arah barat, T adalah arah timur, dan S adalah arah selatan. Yang kedua, kita akan membaca legenda. Nah, di sini ada simbol dan singkatan yang ada pada legenda. Terdapat 2 bagan, yaitu bagan simbol dan bagan singkatan seperti yang tertera di layar. Nah, yang pertama kita akan membaca bagan simbol terlebih dahulu. Yang pertama ada kotak merah dengan lingkaran hitam, itu merupakan simbol dari ibu kota negara. Contohnya Indonesia, ibu kota negaranya merupakan Jakarta. Maka Jakarta sebagai ibu kota negara diberi simbol kotak merah dengan lingkaran hitam. Yang kedua ada kotak hitam, di bagian tengahnya terdapat kotak merah. Nah, itu merupakan simbol untuk ibu kota provinsi. Contohnya seperti Provinsi Jawa Barat, ibu kotanya adalah Bandung.
Maka Bandung diberi simbol kotak hitam, di bagian tengahnya terdapat kotak merah. Lalu yang ketiga ada lingkaran hitam. Nah, ini merupakan simbol untuk kota, contohnya kota Garut. Nah, maka kota Garut diberi simbol lingkaran hitam. Yang keempat ada 4 garis merah, merupakan simbol batas negara. Contohnya batas negara Indonesia dengan Malaysia. Nah, ketika kalian melihat simbol ini, maka itu merupakan simbol untuk batas negara. Lalu yang kelima, yaitu ada 5 garis merah dengan 2 garis pendek dan 3 garis panjang. Nah, ini merupakan simbol untuk batas provinsi. Untuk selanjutnya, kita akan membaca bagan singkatan. Nah, seperti yang tertera di layar, di sini ada 6 singkatan. Yang pertama ada BB, yang berarti bujur barat. Lalu yang kedua ada BT, yang berarti bujur timur. Yang ketiga ada LS, yang berarti lintang selatan. Yang keempat ada LU, yang berarti lintang utara. Yang kelima ada cap titik, yaitu kepulauan. Dan yang keenam ada P titik, yaitu pulau. Nah, ini hanyalah sebagian dari singkatan yang ada pada atlas. Masih ada banyak lagi singkatan-singkatan lainnya, seperti S untuk sungai, KAT untuk kalistiwa, G untuk gunung, SEL untuk selat, KU untuk kutub utara, D untuk danau, TEL untuk teluk, dan L untuk laut. Selanjutnya, kita akan membaca indeks pada atlas. Misalnya, kita ingin mencari kota Abang. Nah, kita bisa melihat indeks terlebih dahulu. Pada atlas di halaman akhir selalu terdapat indeks. Indeks adalah daftar nama tempat, kota, gunung, sungai, pulau, dan unsur geografi lainnya yang disusun menurut urutan abjad. Tujuan indeks untuk memudahkan teman-teman dalam mencari letak suatu tempat, kota, gunung, pulau, laut, dan unsur-unsur geografi lainnya. Nah, lalu bagaimana sih cara membacanya? Nah, misalnya tadi kita ingin mencari kota Abang, maka indeks pada atlas akan menunjukkan gambar seperti yang tertera di layar ini. Nah, untuk mengetahui letak kota Abang, pada indeks peta wilayah Indonesia, cari abjad A pada nama kota. Nah, pada indeks tertera Abang D146. Yang artinya adalah angka 46 menunjukkan nomor urut halaman pada atlas. Sedangkan huruf D adalah kolom D, dan untuk angka 1 menunjukkan letak baris. Jadi, kota Abang ada di halaman 46, kolom D, baris ke-1. Selanjutnya, kita akan membaca skala. Nah, pengertian skala peta adalah perbandingan antara jarak di peta pada gambar dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Nah, arti skala yang tertera pada peta di sini, yaitu 1 berbanding 5 juta, adalah jarak 1 cm pada peta sama dengan 5 juta cm jarak sebenarnya. Nah, perumpamaannya, jika jarak di peta seukuran 1 ruas jari kelingking kita, maka jarak sebenarnya adalah 5 juta ruas jari kelingking kita yang disejajarkan sepanjang jalan. Nah, materi yang terakhir yaitu penggunaan atlas. Nah, penggunaan atlas pada dasarnya adalah informasi geografi berkenaan dengan aspek alam, sosial, ekonomi, dan budaya yang digambarkan dalam aneka jenis dan bentuk peta dari gambaran menyeluruh sampai bagian-bagian wilayah yang sempit dan rinci. Nah, atlas dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan sumber informasi sebagai berikut. Yang pertama, bentuk fisik suatu negara atau benua. Yang kedua, sistem tata surya, rasi bintang, peta langit, dan tata koordinat bintang. Yang ketiga, ada letak astronomis, letak geografis, serta luas suatu negara dan benua di muka bumi. Yang keempat, ada kondisi fisik bumi, bentang alam, tata air, dan arus laut dunia, serta pembagian waktu dunia. Yang kelima, letak sumber daya alam potensial yang bersifat hayati dan non-hayati di daratan dan lautan. Dan yang keenam, ada agihan atau persebaran suatu objek tertentu serta pertumbuhan sosial, ekonomi, dan budaya penduduk di dunia. Nah, atlas juga digunakan untuk beberapa keperluan. Yang pertama, untuk menunjukkan lokasi suatu tempat dalam pemetaan suatu wilayah. Yang kedua, menginformasikan luas, letak, dan posisi suatu lokasi.
Dan yang terakhir, menunjukkan relief-relief kenampakan bumi di suatu wilayah. Setelah kita membahas materi tentang atlas, di sini Ibu mempunyai ringkasan materi yang berisi istilah-istilah dari pembahasan tadi yang mungkin teman-teman tidak pahami atau ada kata yang asing menurut teman-teman. Nah, istilah-istilah di sini sudah tertera bersamaan dengan pengertiannya. Nah, silakan teman-teman bisa membaca istilah-istilah yang tertera di layar ini. Setelah kita membahas materi tentang atlas, sekarang Ibu mempunyai 3 soal nih. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan atlas? Lanjut ke pertanyaan kedua, karena tadi kita sudah belajar tentang arah dan posisi, di sini Ibu mempunyai soal bergambar. Coba lihat gambar yang ada di layar ini. 2 anak kecil tersebut sedang mencari perpustakaan. Untuk sampai ke perpustakaan, maka mereka harus menuju ke arah mana saja. Yang ketiga, jika kita ingin mencari kota Abasan pada peta wilayah Indonesia dengan membaca indeks terlebih dahulu, maksud dari Abasan C157 seperti yang tertera di layar adalah pembahasan soal. Untuk nomor ke-1, apakah yang dimaksud dengan atlas? Jawabannya, atlas merupakan kumpulan peta yang dibentuk dan dirancang menjadi sebuah buku dengan tujuan dan maksud tertentu. Selanjutnya, untuk nomor yang kedua. 2 anak kecil tersebut sedang mencari perpustakaan. Untuk sampai ke perpustakaan, maka mereka harus menuju ke arah mana saja? Jawabannya, untuk menuju ke perpustakaan, mereka harus menuju ke arah timur, lalu belok ke utara, belok lagi ke timur, menuju persimpangan, belok lagi ke selatan, lalu ke timur, di sanalah letak perpustakaan. Lanjut untuk nomor yang ketiga. Jika kita ingin mencari kota Abasan pada peta wilayah Indonesia dengan membaca indeks terlebih dahulu, maksud dari Abasan C157 seperti yang tertera di layar adalah jawabannya, untuk mengetahui letak kota Abasan pada indeks peta wilayah Indonesia, cari abjad A pada nama kota. Pada indeks tertera Abasan C157. Artinya, angka 57 menunjukkan nomor urut halaman pada atlas. Huruf C adalah kolom C, angka 1 menunjukkan letak baris. Jadi kota Abasan ada di halaman 57, kolom D baris ke-1. Adapun berikut daftar referensi tambahan tentang materi atlas. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Serta jangan lupa untuk berkunjung ke channel Humanica Laboratory dan jangan lupa untuk subscribe. Karena channel Humanica Laboratory menyediakan video edukasi seputar ilmu pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Selain itu, juga menyajikan berbagai informasi tentang ilmu pendidikan, kurikulum, pembelajaran, dan isu-isu bermuatan edukatif. Nah, sekian materi atlas pada video kali ini. Semoga materi dan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.